wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya semua? Apakah sudah siap belajar pada hari ini? Baik Ibu, siap Bu. Wah, mantap. Kemarin kalian sudah belajar mengenai kekuatan asam basa, bukan? Sudah Bu. Oke, ada yang masih ingat apa saja contoh asam dan basa lemah? Contoh asam lemah adalah CH3COOH, HF, dan HCN. Sedangkan contoh basa lemah adalah NH4OH, ALOH 3 kali Bu. Benar, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat bagaimana ionisasi asam basa kuat di dalam air dan asam basa lemah di dalam air? Saya Bu, asam dan basa kuat terionisasi sempurna di dalam air. Sedangkan asam dan basa lemah terionisasi sebagian di dalam air. Good job. Asam dan basa kuat di dalam air akan mengion sempurna, sedangkan asam dan basa lemah di dalam air tidak mengion sempurna. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pH asam basa lemah. Apakah sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah Bu. Baik, jika sudah, silakan buka LKPD yang telah Ibu berikan minggu lalu. Apakah semuanya sudah mengerjakan? Sudah Bu. Oke, sebelum kita memulai diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apakah menghitung pH asam lemah sama dengan pH asam basa kuat? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana? Apakah ada yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya Bu, untuk menghitung pH untuk asam basa lemah berbeda dengan asam basa kuat karena asam basa lemah tidak mengion sempurna. Benar ya, oleh karena itu konsentrasi ion H positif dan konsentrasi ion OH- hanya dapat ditentukan jika tetapan kesetimbangan asam basa lemah atau derajat ionisasi diketahui. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita diskusikan LKPD bersama-sama. Adakah yang ingin menjawab bagian A nomor 1? Kelompok 3 Bu. Ya, silakan tulis ke depan ya, kelompok 3. K sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COOH dikali dengan konsentrasi H2O. Kesamaan Ka menjadi Ka sama dengan konsentrasi H3O positif kuadrat dibagi konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi H3O positif kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi H3O positif sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Jawabannya benar ya, terima kasih kelompok 3. Bagaimana yang lain, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama Bu. Jadi konsentrasi H3O positif sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Atau rumus umum tetapan kesetimbangan asam lemah adalah konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali M, di mana konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi H3O positif, dan M sama dengan konsentrasi CH3COOH. Oke, kita lanjutkan ya. Adakah yang dapat menjawab berdua? Kelompok 1 Bu, K sama Iya, dengan silakan. konsentrasi Tulis jawabannya di papan tulis ya. NH4 positif dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H2O. Kesamaan Kb dapat dituliskan menjadi konsentrasi OH- kuadrat dibagi dengan konsentrasi NH3. Konsentrasi OH- kuadrat sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi NH3. OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH3. Good job, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama Bu. Jadi sama seperti tetapan kesetimbangan asam lemah, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH3, atau rumus umum tetapan kesetimbangan basa lemah adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M, di mana M sama dengan konsentrasi NH3. Bagaimana? Sampai sini apakah dapat dipahami? Paham Bu.
Baik, kita lanjutkan. Silakan kelompok 3 melanjutkan jawaban bagian A untuk nomor 3 dan kelompok 1 untuk nomor 4 ya. Silakan jawabannya ditulis di papan tulis. Ka sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COO min dibagi menjadi konsentrasi CH3COH. Konsentrasi H3O positif sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COO min. H positif sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COO min. Kb sama dengan konsentrasi NH4 positif dikali OH min dibagi konsentrasi NH3. Kb dikali konsentrasi NH3 sama dengan konsentrasi OH min kuadrat, sehingga OH min sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH3. Excellent, terima kasih kelompok 3 dan kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Bu. Kalau sudah paham, coba perhatikan contoh berikut. Silakan didiskusikan. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Siapa yang ingin menuliskan jawabannya di papan tulis? Untuk nomor 1, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga pH sama dengan 4 min log 6. Untuk nomor 2, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M. Jadi, konsentrasi OH- sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga untuk POH sama dengan 3 min log 3. Dan untuk pH sama dengan 11 plus log 3. Good job, benar sekali jawabannya. Apakah jawabannya ada yang berbeda? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke bagian B, hubungan tetapan kesetimbangan asam basa lemah dengan derajat ionisasi alfa. Coba sekarang kelompok 2 untuk menuliskan jawaban nomor 1 di papan tulis ya. Ka sama dengan konsentrasi H3O plus dikali dengan konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Oleh karena konsentrasi amin sama dengan konsentrasi H3O plus, maka Ka sama dengan konsentrasi amin pangkat 2 per konsentrasi Ha. Sama dengan dalam kurung A alpha mol per V pangkat 2 per dalam kurung A min dalam kurung A alpha mol per V. Jadi Ka sama dengan alpha pangkat 2 dikali M. Alpha pangkat 2 sama dengan Ka per M. Jadi alpha sama dengan akar Ka per M. Ya, jawabannya benar sekali ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Coba kalian perhatikan hubungan matematik persamaan 3 dan persamaan 5 yang telah kita peroleh. Adakah yang dapat menyimpulkan hubungan derajat ionisasi terhadap kekuatan asam? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Berdasarkan persamaan matematik 5, alpha berbanding lurus dengan nilai Ka, di mana pada persamaan 3, Ka berbanding lurus dengan konsentrasi H+, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga alpha maka semakin asam. Iya benar, jadi semakin besar harga derajat ionisasi maka semakin asam. Nah, sekarang silakan dilengkapi jawaban di LKPD-nya ya. Oke, last but not least, bagian B nomor 2, silakan kelompok 4 untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Kb sama dengan konsentrasi L plus dikali konsentrasi OH min per konsentrasi LOH. Oleh karena konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi L plus, maka Kb sama dengan konsentrasi L plus pangkat 2 per konsentrasi LOH sama dengan dalam kurung A alpha mol per V pangkat 2 per dalam kurung A min dalam kurung A alpha mol per V. Jadi Kb sama dengan alpha pangkat 2 dikali M. Jadi alpha pangkat 2 sama dengan Kb per M. Alpha sama dengan akar Kb per M.
Oke, terima kasih kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya berbeda atau sama? Sama, Bu. Coba kalian perhatikan hubungan matematik dari persamaan 4 dan persamaan 6 yang telah kita peroleh. Adakah yang dapat menyimpulkan hubungan derajat ionisasi terhadap kekuatan basa? Saya, Bu, berdasarkan persamaan matematik 6, alfa berbanding lurus dengan nilai KB, di mana pada persamaan 4, KB berbanding lurus dengan OH-, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga alfa, maka semakin basa. Iya benar ya, jadi semakin besar harga derajat ionisasi, maka semakin basa. Bagaimana? Sampai sini apakah dapat dipahami? Paham, Bu? Coba perhatikan contoh berikut. Silakan didiskusikan. Siapa yang ingin menuliskan jawabannya di papan tulis? Untuk nomor 1, konsentrasi H+ sama dengan M dikali alfa. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan 0,001 M. Jadi, pH sama dengan 3. Untuk yang kedua, konsentrasi OH- sama dengan M dikali alfa. Jadi, untuk konsentrasi OH- sama dengan 0,0075 M. POH sama dengan 3 min log 7,5 dan pH sama dengan 11 plus log 7,5. Iya, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya. Apakah pembelajaran pada hari ini dapat dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Oke, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.